Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri atas nama Dinda Aulia dengan NIM 7241240010. Selanjutnya teman-teman saya atas nama Agustian Sinambela dengan NIM 7241240020. Mutia Sugianto dengan NIM 7241240009. Sahira Anna Balubis dengan NIM 7243240044. Dengan dosen pengampu Ibu Putri Kemaladewi Lubis, SE, MSI, AK, SIA. Dalam video ini, kami akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang bisnis utamanya adalah membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Yang termasuk ke dalam golongan perusahaan dagang yaitu yang pertama agen, supermarket, toko sembako, toko pakaian, dan toko serbada. Selanjutnya ada karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan dan kembali dijual. Yang kedua, perusahaan dagang menawarkan produk yang jelas wujudnya. Yang ketiga, laba diperoleh dari selisih harga jual dengan harga pokok penjualan. Yang keempat, kegiatan usahanya adalah membeli barang dagang yang menjualnya tanpa merubah bentuk barang tersebut. Yang kelima, menggunakan akun persediaan barang dagang yang terdiri dari persediaan awal dan persediaan akhir. Yang keenam, memiliki perhitungan harga pokok penjualan. Jenis-jenis perusahaan dagang. Jenis-jenis perusahaan dagang dibagi menjadi dua. Yang pertama, perusahaan dagang sesuai jenis produk. Perusahaan dagang sesuai jenis produk ini terdapat ada dua bagian. Yang pertama, perusahaan barang produksi atau mentah. Kedua, perusahaan barang sudah jadi. Yang kedua, perusahaan dagang sesuai dagang jenis konsumen. Terdapat ada tiga bagian. Yang pertama, perusahaan dagang besar. Kedua, perusahaan dagang perantara. Ketiga, perusahaan dagang pengecer. Akun-akun dalam perusahaan dagang. Akun-akun pada perusahaan dagang terdapat transaksi pencatatan akuntansi dengan akun-akun baru yang terdiri atas pembelian, penjualan, dan persediaan barang dagangan. Berikut adalah akun-akun yang ada di perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian. Kedua, retur pembelian. Ketiga, potongan pembelian. Keempat, pengurangan harga. Kelima, penjualan. Keenam, retur penjualan. Ketujuh, potongan penjualan. Ke-8, pengurangan harga. 9, beban angkut pembelian. Ke-10, beban angkut penjualan. 11, persediaan barang dagang. Siklus dalam akuntansi perusahaan dagang. 1. Jurnal umum terbagi menjadi dua metode. Yang pertama, metode periodik. Metode periodik atau metode fisik adalah suatu sistem pencatatan persediaan yang mewajibkan adanya perhitungan persediaan yang masih ada pada tanggal pembuatan laporan keuangan perusahaan. 2. Metode perpetual. Metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan perusahaan retail yang dilakukan dengan cara membuat berbagai akun secara terpisah pada setiap jenis persediaan yang ada. Metode perpetual ini juga banyak dikenal dengan sebutan metode buku pembantu persediaan. 2. Buku besar. Buku besar adalah dokumentasi kumpulan data transaksi suatu perusahaan dagang yang sebelumnya terdapat dalam jurnal. 3. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo sebelum penyesuaian atau unadjusted trial balance adalah laporan akuntansi yang dibuat setelah semua transaksi dicatat dalam buku besar. 4. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat perubahan saldo pada suatu akun dan menyesuaikannya ke dalam buku besar perusahaan. 5. Neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas kerja yang berisi kolom-kolom yang dibuat khusus untuk menghibur semua data
akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang sistematis. 6. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumentasi yang berisi catatan keuangan suatu entitas dalam periode tertentu. Laporan keuangan merupakan alat penting dalam dunia bisnis untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan kinerja keuangannya. 7. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah laporan keuangan yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun nominal dan menyiapkan neraca akhir periode. Di sini akan dipaparkan mengenai siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Berikut ini adalah hasil penelitian kami berupa siklus akuntansi pada perusahaan dagang pada usaha Chai Hijab Shop Medan. Siklus akuntansi yang pertama adalah transaksi. Ini adalah transaksi Chai Hijab Shop selama sebulan, yaitu pada bulan September. Lalu siklus akuntansi yang selanjutnya adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Berikut ini adalah jurnal umum Chai Hijab Shop. Setelah membuat jurnal umum, tahap yang selanjutnya adalah posting ke buku besar. Ini adalah buku besar dari Chai Hijab Shop. Siklus yang selanjutnya adalah membuat neraca saldo yang belum disesuaikan. Berikut ini adalah neraca saldo yang belum disesuaikan milik Chai Hijab Shop. Siklus yang kelima adalah membuat jurnal penyesuaian. Berikut ini adalah jurnal penyesuaian dan jurnal penyesuaian dari Chai Hijab Shop. Selanjutnya adalah membuat neraca saldo yang disesuaikan. Ini adalah neraca saldo yang disesuaikan milik Chai Hijab Shop. Tahap selanjutnya adalah membuat kertas kerja, yang mana terdiri dari 12 kolom. Berikut ini adalah kertas kerja Chai Hijab Shop. Siklus akuntansi yang ke-8 adalah membuat laporan keuangan, yang mana terdiri dari laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Berikut ini ditunjukkan laporan laba rugi Chai Hijab Shop. Selanjutnya, laporan ekuitas pemilik Chai Hijab Shop. Dan ini adalah laporan posisi keuangan Chai Hijab Shop. Dan siklus akuntansi yang terakhir adalah jurnal penutup. Berikut ini adalah jurnal penutup dari Chai Hijab Shop.